Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Iya Sobat Catur, jadi posisi problemnya seperti ini. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Mohon maaf, posisi papan caturnya sedikit saya miringkan. Ini untuk memperjelas pion hitam yang berada di D2 terhalang oleh raja putih. Jadi kalau diluruskan kurang jelas gitu ya, makanya saya miringkan. Oke Sobat Catur, sekarang mari kita sebutkan dulu. Untuk posisi raja putih berada di D1, kemudian benteng berada di C6, lalu sebuah gajah berada di A1. Sementara untuk raja hitam posisinya berada di B1, kemudian pionnya 2 ya, ditambah dengan pion maksudnya, berada di A2 dan B2. Arah pion ke bawah, dan dua-duanya selangkah lagi akan berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja yang dibutuhkan untuk menghalangi serangan dari putih agar raja hitam tidak sekakmat begitu ya. Namun tetap saja ya, kalau sudah ketemu kuncinya, raja hitam ini tidak bisa mengelak dan tidak bisa menghindar kemanapun dan tetap akan mat dalam 3 langkah. Baiklah Sobat Catur, sekarang silahkan pikirkan baik-baik dengan teliti, dengan cermat, lalu temukan kunci jawabannya dan solusinya seperti apa. Ingat, hati-hati dalam melangkah. Kalau salah melangkah, Anda bisa kena draw dan hitam menang ya. Jadi ini bisa saja draw kalau Anda salah melangkah. Silakan. Iya, waktunya sudah selesai. Selamat buat Anda yang sudah bisa menemukan kunci jawabannya. Dan nanti setelah analisa ini kita samakan ya jawaban Anda dengan kunci jawabannya di akhir video. Nah, buat yang belum ya, yang belum menemukan kunci jawabannya, silahkan dihentikan dulu, di pause dulu video ini kalau masih penasaran ya. Masalah tingkat kesulitan problem catur ini saya sering mengatakan tergantung kemampuan dan skill catur Anda. Oke, sekarang mari kita lihat untuk analisa yang pertama. Apabila dicoba dengan langkah pertama raja memakan pion, tidak ada jalan lagi buat hitam kecuali raja harus memakan gajah yang berada di A1. Lalu di langkah kedua benteng sekak ke C1 dan raja pun masih bisa lolos menghindar ke B2. Dan ini gagal buat putih ya. Oke, kita kembali. Kemudian di sini putih akan mengalami draw apabila raja dan benteng melakukan seperti ini ya. Seperti tadi misalnya raja memakan pion dulu, lalu gajah dimakan oleh raja hitam, dan di langkah keduanya bila raja melangkah ke arah C2 atau benteng ke B6 maka terjadilah draw. Nah, jadi seperti itu ya kalau putih salah melangkah. Oke, come back again to position first. Kita balik lagi ke posisi pertama. Berikutnya, apabila benteng langsung melakukan skak ke C1, ini tidak akan berani ya. Karena ada pion yang selangkah lagi akan berpromosi menjadi menteri. Dan apabila bentengnya tidak melakukan skak, tapi dia langkah pertama ke C2 maksudnya, ini raja tetap akan memakan gajah A1. Kemudian di langkah kedua, apabila raja putih memakan pion, dan tentunya raja akan balik lagi ke asal yaitu ke B1, dan di langkah kedua, walaupun benteng melakukan sekak ke C1, raja juga lolos lagi ya ke B2, dan ini juga masih kebingungan dan tidak skakmat dalam 3 langkah. Oke, putih gagal. Kita kembali. Kita coba lagi analisa berikutnya, bagaimana sekarang di langkah pertama kalau gajah dulu ya, keluar ya dari A1 keluar kemana saja gitu. Nah ini pionnya sudah tentu akan menjadi menteri dan putih akan kesulitan dalam 3 langkah mat. Kalaupun menterinya dimakan oleh gajah,
dan kemudian dimakan lagi oleh raja, lalu sekak oleh benteng, raja hitam masih bisa lolos ya ke B2. Putih pun gagal lagi. Baik, kita kembali. Baiklah Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya cukup segitu saja ya. Sekarang kita memulai dengan babak utama, yaitu kita bongkar dan kita buka solusinya. Ini dia kunci jawabannya. Samakan ya dengan jawaban Anda. Oke, jadi di sini kuncinya adalah terletak pada benteng ya. Jadi langkah pertamanya benteng yaitu ke D6. Nah, ke situ ya, mengancam pion yang akan berpromosi. Dan buat hitam, raja juga tidak bisa kemana-mana kecuali memakan gajah lagi ya. Jadi gajah menjadi sasarannya, tidak ada buat pelarian raja hitam. Nah, lalu di langkah kedua putih, raja putih bergeser ke C2, memberikan kesempatan, mempersilahkan monggo kepada pion hitam untuk berpromosi menjadi menteri atau perwira apa saja. Dipersilahkan dengan paksa. Nah, setelah naik jabatan menjadi menteri, diangkat menjadi menteri dan langsung melakukan sekak ke raja putih, maka benteng pun tidak tinggal diam. Sudah jelas ya terlihat di langkah ketiga skakbatnya oleh benteng dan menghajar menteri karena tidak ada fungsinya walaupun menjadi menteri. Menarik sekali ya kalau kita melihat seninya problem catur yang ada dalam catur. Jadi ada langkah pengorbanan yang tidak terduga, ada langkah-langkah yang cantik yang sama sekali tidak bisa terpikirkan oleh kita. Langkah problem catur itu penuh misteri ya. Jadi langkah-langkahnya tuh bukan langkah-langkah yang biasa yang mudah terbaca. Jadi seperti itulah ya Sobat Catur, untuk kunci jawabannya hanya satu solusi. Terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching. Jangan lupa untuk di subscribe dan di like. Kalau mau komen silahkan. Mudah-mudahan dengan seringnya melihat problem catur, pengalaman Anda dalam catur lebih tajam untuk menyerang ya. Dan mudah-mudahan juga video ini bisa mengambil manfaatnya dari langkah-langkahnya yang jitu, yang tajam dan tak terduga, yang kadang arahnya dan langkahnya itu sulit dimengerti karena langkahnya itu bukan langkah biasa dan juga sulit terbaca. Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching. Silahkan tonton problem catur yang lainnya karena banyak yang sangat menarik.